Siapa sih hari ini yang gak bermasalah? Siapa hari ini yang gak punya kesulitan? Bentuknya aja yang beda-beda. Bentuknya yang memang beragam, bentuknya yang memang macam-macam, supaya juga satu sama lain saling belajar dari kesulitan dan kesusahan serta permasalahan yang lain. Kita ngelihat masalah orang, kita belajar. Kita ngelihat kesulitan orang, kita belajar. Kita ngelihat kemudian kesusahan orang, kita belajar. Orang juga begitu. Nah, di samping kemudian jadi pelajaran, dia jadi hikmah gitu ya, yang bisa kita bagikan saat kemudian kita keluar dari kesulitan, permasalahan, kesusahan. Ternyata apa yang kita sebut sebagai kesulitan, permasalahan, kesusahan, justru itu seringkali akhirnya membuat kita ini menjadi manusia baru. Menjadi the new you gitu loh, menjadi Anda yang baru. Lebih kuat, lebih segar, lebih hebat, lebih powerful, lebih indah, lebih berwarna. Saya aja misalkan contohnya, kalau dulu saya nggak bermasalah, mana begini ceritanya, mana ada begini, kalau tidak ada begitu. Mana ada begitu kalau tidak ada begini, ya kan? Nggak ada itu. Ya, saya di penjara, ya memang cuman kelas polsek. Tapi kan kalau nggak Allah tolongin kan jadi kelas kejaksaan, kemudian jadi kelas LP kan. Nah tapi di saat masih di tahanan polsek itulah kemudian Allah memperkenalkan dirinya. Saya diperkenalkan oleh Allah. Saya megang Quran, kemudian jadi hafiz, jadi hafal Quran dengan izin Allah. Saya kemudian minta kertas kosong, lalu saya tulis-tulis, akhirnya jadi buku. Dua hal itu, nulis dan ngapal, kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan baru yang tidak saya miliki kecuali saya masuk pada saat itu. Bermasalah pada saat itu. Bahwa saya bermasalah kenapa kan? Ya itu masa lalu. Saya juga sebenarnya udah gak mengungkit-ungkit lagi kan. Kadang-kadang kan kita jatuh di atau berada di waktu yang tidak tepat, di tempat yang juga tidak tepat, ya tepat, di waktu yang salah, di tempat yang salah. Tapi ternyata itulah yang benar gitu loh. Seperti Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, ternyata emang dari dalam sumur itulah perjalanan dia menjadi seorang raja Mesir. Itu. Percayalah, orang saat ini suka takut, punya kesulitan, permasalahan, kesusahan. Suka nggak mau, padahal itulah anugerah terbesar Allah buat umat manusia ciptaannya. Jadi kalau teman-teman semua punya kesulitan, punya permasalahan, punya kesusahan, bertakbirlah, Allahu Akbar, bertahmidlah, Alhamdulillah ya Allah, pujilah Allah, sucikanlah Allah Subhanallah. Luar biasa ini, makasih ya Allah, sujud, bilang terima kasih. Alhamdulillah nih saya kebebanan utang gitu. Alhamdulillah nih saya punya utang gitu. Alhamdulillah nih sampai sekarang saya begini, begitu, begini, begitu. Sampaikan ke Allah bahwa kita tidak mengeluh. Kita berterima kasih. Kita hanya minta sama Allah dikasih ilmunya, dikasih kekuatan darinya, dikasih kemudian kemampuan untuk menangani, mengatasi, menghadapi dan kemudian memenangkan semua kesulitan, permasalahan dan kesusahan itu. Insya Allah, Allah ada banget kok buat kita, ada banget. Dialah Allah yang Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ada, berdiri tegak di samping kita. Allah bahkan meminta kita datang kepadanya. Apa kata Allah? Aku melihat, aku mendengar, aku mengetahui. Karena akulah yang memberi kamu kesulitan, aku yang memberi kamu permasalahan, aku yang memberi kamu kesusahan. Sini datang padaku, kata Allah. Sini, ayo mendekat, merapat padaku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita datang pada Allah, kita serahkan semua kesulitan itu, permasalahan itu, kesusahan itu, lalu kemudian terjadi di opposite, bilaks, itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arabnya di opposite, bilaks gitu kan. Terjadi untuk kemudian kesebalikannya, maka itu semua menjadi barokah, menjadi rahmat, menjadi rizki buat kita. Demi Allah, orang-orang hebat hari ini gak mungkin kemarin tidak punya persoalan. Orang-orang yang kaya hari ini gak mungkin kemarin tidak punya persoalan. Orang-orang yang powerful hari ini
Gak mungkin mereka tidak punya kesusahan. Gak mungkin. Gak mungkin. Salah satu cara Allah memasak. Ingat, dengar nih. Salah satu cara Allah memasak potensi-potensi kita sebagai manusia, salah satu caranya adalah dengan dimasak melalui berbagai kesulitan, permasalahan, dan kesusahan. Itu dia. Lagi digoreng, bos. Lagi direbus. Insya Allah lagi diproses. Enjoy it. Ya, nikmatin itu. Insya Allah becoming the new you. Anda bakal jadi seseorang yang baru. Orang akan bilang, wah, dia jadi orang kaya ya. Bukannya dulu dia di PHK tuh. Nah, itu padahal pada saat di PHK nggak dapat gaji yang kemarenan, nggak dapat pesangon yang kemarenan, tapi kemudian menjelma menjadi pemilik pabrik dengan ratusan karyawan. Wah, ribuan karyawan. Orang pada bingung, kok bisa ya? Bisa. Justru kalau seseorang itu berada di dalam zona nyaman melulu, maka potensi-potensi itu makin turun, dan tenggelam. No color at all. Ya, nggak ada sama sekali warna. Gitu aja monoton. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bergembiralah. Makanya Allah bilang kan, wabasyiris sabirin. Ayo kita buka Qur'annya. Ya, yang punya Quran, yang megang Quran, yang sedang berada di dekat Quran, atau silakan cari Quran. Ya, saya kasih waktu dengan saya baca dulu suratul Fatihah. Ya, nanti buka surah Al-Baqarah. Ya, ayat 155. Nanti kita baca bersama-sama. Ya, sambil ngasih kesempatan Anda mengambil Quran dan mengambil yang ada terjemahannya, atau mengambil handphone yang lain, barangkali handphone ini lagi dipakai untuk membuka tayangan ini, ya, di YouTube-nya Yusuf Mansur Official. Ya, insyaallah mudah-mudahan akan hadir lebih berwarna lagi, hadir lebih colorful lagi, hadir dengan beragam temanya. Ya, saya baca suratul Fatihah, Anda cari Quran. Nanti buka suratul Baqarah ayat 155. Al-Fatihah buat semua kesulitan, kesusahan, ya, permasalahan, ya, buat semua kesulitan, permasalahan, dan kesusahan yang dihadapi oleh kawan-kawan semua. Dan siapapun yang hari ini ada kesulitan, ada permasalahan, ada kesusahan, agar lebih berani, lebih tegar, lebih tangguh, lebih percaya diri, lebih semangat, lebih bergembira menyambut ini semua sebagai kebaikan dari Allah Jalla Jalaluh, dan bukan sebagai sebuah ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Tidak ada. Semua kesulitan, permasalahan, dan kesusahan bukanlah ancaman. Ia merupakan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apapun itu judulnya, apapun itu bentuknya, apapun itu ragam dan warnanya. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah Allah kasih pertolongan, bantuan, sekaligus juga ampunan, maaf, dan ridhonya buat kita semua. Apapun yang menjadi sumber dari kesulitan dan permasalahan, kesusahan itu, mudah-mudahan sumber itu dibetulin oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, diubah oleh Allah. Termasuk bila itu adalah memang karena kesalahan kita, kedunguan kita, kebodohan kita, kemalasan kita, kejahatan dan keburukan kita sendiri. Insya Allah dosa dan maksiat kita diampunin, dibersihin sama Allah, diberesin, lalu kemudian yang datang hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah dibuka surat Al-Baqarah 155. Mari kita baca. Nanti kita akan lihat betapa Allah bilang apa? Bergembiralah, have fun, be happy. Wah, cakep kan? Hah? Ayo, 155, 156, 157.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lihat tuh, I will test you, kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, aku, kata Allah, kami. Ya. Kenapa disebut kami? Karena nanti Allah akan melibatkan nih orang demi orang gitu, alam, lingkungan, ya, sebagai alat uji buat kita semua. Kita ketemu si fulan lah, jadi hilang duit, hilang kemudian istri, hilang suami, hilang barangkali juga kemudian harta kita. Ya, kita ketemu si fulan, jadi berantakan hidup kita. Kita ketemu kejadian A, B, dan C, keseret kita ke sana, wah, duitnya udah kita kumpulin, wah, kemudian lenyap, mana buat pergi haji misalnya, di sana ada duit orang misalnya. Itu semua kata Allah apa? Kami uji kamu. Nah, kenapa dipakaikan kami? Walanabluwannakum, perhatikan ayatnya, walanabluwannakum. Kenapa kami? Karena kata Allah, aku akan menggerakkan di langit dan bumiku sebagai ujian buat kamu semua. Jadi kalau kemudian kita bermasalah, ya sesungguhnya masalah itu memang alat dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun aktornya dia menjadi aktor alat juga dari Allah untuk menguji kita semua. Dari apa? Minal khaufi. Satu, minal khaufi. Dari segala perasaan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegundaan, ya, ketidakamanan, keputusasaan, ya, bayangan-bayangan buruk, pikiran-pikiran buruk, merasa lemah, merasa letih, merasa kecil, merasa nggak mampu, perasaan, termasuk sebel, kecewa, sedih, gembira juga gitu. Senang juga ya ujian, oh khauf kok. Cuman khauf ini memang ketakutan, ya, perasaan yang sifatnya lebih kepada dominan horor lah gitu. Kemudian walju', ya, kekurangan, ya, kelaparan. Ya, lapar macam-macam. Ada lapar memang sebenar-benar lapar, ada lapar yang bukan bermakna sebenar-benar lapar. Lapar mata, lapar keinginan, ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta juga, wal anfus, kekurangan jiwa, kehilangan jiwa, samarat, ya, amal usaha, dagang, kerjaan, perdagangan, kerjaan, perusahaan, usaha, ya, perniagaan, itu pabrik, toko, warung, kafe, lapak kita, jasa segala macam, samarat, itu hilang semuanya kata Allah, nggak ada, habis. Bukan cuma berkurang tapi habis, bahkan mungkin sebagiannya minus. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira. Asik kan? Berita gembira loh. Senang-senang kata Allah. Siapa itu dia? Alladzina idza asabathum musibatun qalu, kalau ditimpa itu semua kata Allah, lalu mereka punya prinsip, ya, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini hanya milik Allah, semua juga milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Sudah, kami kembalikan semuanya kepada Allah. Terserah Allah yang atur, terserah Allah yang kemudian urus, terserah kehendaknya kayak apa. Yang penting kami tahu kalau Allah sudah urus, pasti itu akan yang terbaik. Itu akan jadi yang terbaik. Kalau Allah udah atur, pasti itu akan jadi aturan yang terbaik. Insya Allah kami percaya kepada Allah. Allah tidak akan menetapkan keburukan, Allah tidak akan memutuskan keburukan. Pasti ini adalah untuk kebaikan kami semua. Nah, kalau begitu judulnya kita dapat tuh ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita akan dapat ampunan, dapat rahmat, dapat dukungan, dapat bimbingan, dapat kawalan, dapat temenannya Allah, ditemani nama Allah, dapat kekuatan, dapat jalan keluar, dapat solusi, dapat barokah yang lebih hebat daripada semua kesulitan, permasalahan dan kesusahan kita semua. Wa ulaika humul muhtadun. Dan kemudian kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Bukankah petunjuk ini kita semua harapkan terus, ya kan? Di dalam sholat kita bilang sama Allah dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kasih kami petunjuk, kasih kami petunjuk, kasih kami petunjuk dalam kehidupan ini, di bidang apa saja, di urusan apa aja. Nah, kita bakal dapat itu gara-gara apa? Kita terima, kita bersabar, dan kita mengembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Allah menunggu saudara-saudara semua. Sampaikan kepada Allah dan minta kekuatan yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan jadi berkah buat kita semua. Salam isuk masuk.